Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang mengambil bagian di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Tanggal 6 September 2020 kita akan dilayani oleh Bapak Dr. C. Labobar STH MSc. Bapak akan melayani kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengawal ibadah kita di pagi hari ini dari nyanyian rohani 105 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Amin. Kita memuji Tuhan dalam keadaan berdiri dari rohani 94 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Oh
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan dengan sungguh-sungguh masing-masing orang mengaku akan kesalahannya di hadapan Tuhan. Berkatalah begini dalam hati kita, ya Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di hadapan-Mu kami mengaku sungguh bahwa kami umat-Mu sudah berdosa kepadamu. Kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sayangi dan ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 33 ayat pertama. Suaramu kudengar. Setelah tiap-tiap kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah kabar keselamatan dari Allah yang kami beritakan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam berita keselamatan ini, saudara-saudari jemaat Tuhan telah diampuni dosanya karena kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang ini. Amin. Rohani 16 ayatnya yang pertama. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Saatnya jemaat Tuhan diundang berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan.
Inilah hukum Tuhan bagi kita yang berlaku sebagai petunjuk hidup baru yang wajib dilakukan bagi seluruh umat Tuhan yang telah diselamatkan dalam kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menolong kita melakukan hukum Tuhan ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di Minggu 6 September 2020. Secara sentral firman Tuhan disediakan kepada kita dari pembacaan Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini hamba-Mu telah Engkau utus di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat GKI Yahim. Kedatangan hamba di hadapan jemaat-Mu ini adalah untuk menabur benih firman-Mu. Kiranya benih yang hendak hamba tabur dari Engkau ini tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak pula jatuh di semak duri, dan tidak jatuh di pinggiran jalan. Tetapi kiranya benih yang asalnya adalah Engkau sendiri boleh jatuh di ladang tanah yang subur dalam hati jemaat-Mu ini, supaya benih itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Demi Yesus Tuhan, firman yang hidup, hamba memohon. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan ini akan kita baca secara berbalas-balasan. Pada ayatnya yang ganjil akan dibaca oleh kaum pria bersama pendeta, dan ayatnya yang genap dibaca oleh seluruh kaum wanita. Pendeta membaca perikopnya dan kita mulai dengan kaum pria. Perjanjian Allah dengan Nuh, 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.
Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita beribadah lagi di Minggu Tuhan yang kudus. Terima kasih karena majelis jemaat boleh menyediakan mimbar ini bagi pendeta Labobar untuk datang mengunjungi jemaat. Dan sukacita sekali pendeta boleh ketemu dengan seluruh jemaat yang ada hari ini. Walau di masa Covid, kita tetap berjumpa di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, Covid jangan suaranya lebih besar dari amin. Amin itu harus lebih besar dari Covid. Amin. 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 Ya, harus itu terjadi. Karena hari ini orang sudah hampir kehilangan keseimbangan diri ketika berhadapan dengan kondisi nyata, kondisi real di hari ini. Tapi Alkitab tetap adalah jawaban yang menjawab segala bentuk masalah di dunia ini. Sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan Dia adalah Allah sendiri yang melawat umatnya dari awal purbakala hingga waktu yang Tuhan tetapkan baginya sendiri. Karena itu, biar di kondisi macam begini, kita tetap bersama dengan Yesus. Sekali lagi, amin. Nah, itu dia, itu baru namanya GKI Yahim, ya. Supaya pendeta tidak sia-sia berdiri di mimbar ini. Kalau tidak ada suara, ya lebih baik pendeta turun saja. Untuk apa pendeta mau berdiri di sini kalau tidak ada suara amin? Kalau dipastikan amin ya, begitu. Oke.
Hari ini Sinode GKI menyiapkan bacaan firman Tuhan ini dan sekaligus memberi tema itu mandat dan perjanjian Allah kepada Nuh dan keluarganya. Itu tema dari Sinode GKI untuk kita renungkan hari ini. Dan dari tema ini pendeta ingin bicara dengan satu topik untuk kita dalam jemaat ini dan untuk semua pendengar yang mendengarkan berita kabar Injil dari corong di depan sana. Baik mereka yang ada di rumah dalam ibadah mereka, tapi juga mengikuti proses live streaming di mana saja. Pendeta mengantar kita dengan sebuah tema Allah hadir, memberkati, memberi mandat, dan menyatakan perjanjian di tengah keluarga. Keluarga siapa? Ini kita semua orang keluarga. Keluarga Tuhan, keluarga Fele, keluarga Monim, keluarga Yaas dari Sarmi, keluarga Labobar dari Maluku jauh-jauh datang ke Papua hanya untuk Injil Tuhan, ya. Dan hari ini Allah hadir dengan 3 hal penting. Pertama, Dia memberi berkat untuk keluarga. Dan yang kedua, Dia membawa mandat, perintah untuk keluarga. Dan yang ketiga, Dia mengadakan perjanjiannya dengan keluarga. Di tengah masa COVID ini, Allah hadir untuk 3 hal itu. Nah Bapak Ibu, secara khusus untuk keluarga Nuh. Siapa Nuh dan keluarganya? Sampai-sampai Allah mau hadir, memberi berkat, menyatakan berkat bagi keluarga Nuh, memberi perintah bagi keluarga Nuh, bahkan membuat perjanjian dengan Nuh dan keluarganya. Siapa Nuh? Hari ini kita baca Allah menyatakan itu kepada Nuh, tapi juga kepada kita semua keluarga yang hari ini hadir dalam mendengarkan khotbah. Kalau kita ikuti dalam bacaan firman Tuhan Alkitab di bagian-bagian di belakang sebelum pasal 9 ini, kalau di Kejadian 6 ayat 9 disebutkan di ayat 9 Kejadian 6, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ini Nuh ini. Di Kejadian 6 ayat 9. Nuh itu seorang ayah, seorang bapa, seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang laki-laki, seorang pria yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah Nuh. Tapi juga Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Bisa dicatat, yang bawa pena tulis ini. Warga jemaat GKI itu kadang hanya dengar saja. Banyak dengar dan pulang kosong. Oh ya, bereri. Keluar dari itu pintu gereja langsung hilang. Saya masuk satu kali gereja di Jakarta, ada seorang oma yang paling usianya mungkin sekitar 90 sekian begitu. Pendetanya khotbah dari sana, dia mencatat dengan tangannya yang gemetar. Saya memperhatikan dia dan saya belajar dari dia. Dia mencatat itu. Setiap firman yang ditaburkan oleh hambanya, dia mencatat. Ini kelebihan oma ini. Mungkin hari ini kita tidak baru dengan bagian itu, tapi mulai dengan hal ini supaya pulang kita bisa menyimpan firman itu. Kan menyimpannya, menyimpan firman itu, memelihara firman itu di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menyimpan kalau setiap kata-kata yang kita dengar tidak kita abadikan dan dokumentasikan? Mulai belajar dengan hal ini. COVID merubah sebuah paradigma baru untuk tidak hanya mendengar, tapi datang bawa buku dari sana. Karena ini kita belajar. Kita dalam pendidikan teologi, pendidikan rohani, pendidikan dari Allah. Bergereja itu adalah sebuah proses pembelajaran rohani yang dilakukan di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan bagi setiap pribadi. Karena itu pendeta anjurkan mulai minggu berikut itu datang bawa buku dan pena, supaya tulis setiap kata-kata yang itu. Supaya kalau pendeta salah sebut, pendeta ini ayat salah ini. Cek dulu. Oh iya, pendeta ganti kacamata ya. Ganti kacamata. Begitu.
Nuh itu punya nilai dua di hadapan Allah itu. Dia benar dan dia bergaul dengan Allah. Walaupun orang di zaman Nuh itu bercela, melakukan dosa dan kejahatan, tapi Nuh tetap hidup dalam kebenaran Allah. Nuh memilih hidup dalam kebenaran Allah. Dan dia tidak mau tercemar dengan celah dan kejahatan manusia di zaman itu. Ini kepala keluarga ini. Tidak itu saja, tapi dia bergaul dengan Allah. Dia punya hubungan dengan Allah itu akrab sekali. Hubungan yang luar biasa. Hubungan yang tidak disebabkan karena harta, kekayaan, jabatan, status sosial, dan sebagainya. Hari ini kalau kita mau berteman dengan orang kan kita lihat dia, oh pasti ini dia status ini, oh dia status ini, oh dia status ini, kepala dinas, kepala ini, kepala itu, kepala segala macam kepala. Kita bergaul. Tapi hari ini pelajaran penting bahwa Nuh dia memandang penting mewujudkan hubungannya yang baik dengan Tuhan. Karena itu Alkitab bilang dia bergaul dengan Tuhan. Apa saja Tuhan tahu dari dia. Apa saja yang dia buat, dia kasih tahu sama Tuhan. Dan ini bagian yang ada pada diri Nuh. Kejadian 6 ayat 13 bilang begini. Nuh ini dia mendapatkan firman dari Allah. Waktu Allah memutuskan untuk menghukum dunia ini dengan air bah. Nuh orang pertama yang diberitahukan oleh Allah. Saya lihat manusia sudah hidup dalam kekerasan dan kejahatan. Dunia sudah rusak dengan kekerasan dan kejahatan manusia. Allah bilang, Nuh, saya memutuskan untuk memusnahkan dunia dengan air bah. Firman itu datang pertama kepada Nuh, bukan kepada pemimpin besar waktu itu. Kejadian 6 ayat 14. Ketika Tuhan memutuskan bahwa Tuhan akan memusnahkan dunia ini karena kejahatan manusia. Tapi kepada Nuh, Tuhan berikan petunjuk keselamatan. Kau bikin perahu ini, kau bikin bahtera ini, dan semua keluargamu kau bawa masuk di sana. Termasuk juga binatang-binatang tiap-tiap pasang, kau bawa taruh di sana. Kejadian 7 sampai kejadian 8 itu memberitahukan bahwa Nuh diselamatkan oleh Tuhan Allah. Bersama dengan keluarganya, Nuh diselamatkan dari air bah. Luar biasa sekali. Pertanyaannya, apa yang buat Nuh sampai Allah datang dan memberi berkat, memberi mandat dan perjanjian kepada Nuh? Pertama itu terjadi karena otoritas Allah, kedaulatan Allah. Dan yang kedua itu karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Dan Nuh bergaul dengan Tuhan Allah. Dua ini kata kunci penting. Dua ini harus ada dalam hidup orang Kristen hari ini. Dahulu, kini, dan selamanya. Dua ini. Hidup benar di hadapan Allah. Dan hidup bergaul dengan Allah. Pada akhirnya kejadian 9 Tuhan datang untuk membawa 3 hal. Yang pertama, kepada Nuh dan keluarganya, Tuhan bilang, pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi.
Tuhan datang di tengah keluarga Nuh, dan karena Tuhan berotoritas atas keluarga Nuh, dan karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan hidup bergaul dengan Allah, maka Tuhan datang memberitakan berkat-Nya bagi keluarga Nuh. Dia bilang beranak cucu. Kita tidak boleh terjemahkan beranak cucu ini dengan pengertian yang keliru. Walaupun Alkitab menulis itu secara harafiah dan kita tidak dapati penjelasan secara detail, tetapi beranak cucu ini adalah bagaimana proses hidup manusia itu dalam proses tata perkawinannya itu harus dilakukan secara tertib. Manusia di masa Babel itu hidupnya kacau balau, kawin-mawin, ambil sana ambil sini, tidak tertib hidupnya. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Dalam sebuah proses tatanan perkawinan yang diberkati oleh Tuhan, ada proses yang dilakukan secara teratur, tidak sembarangan. Proses yang benar-benar terjadi dalam kehendak Tuhan. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Sebuah perintah dan berkat dari Tuhan kepada Nuh dan keluarganya, sebagai bagian yang harus ditaati dan dihormati oleh Tuhan. Perlakukanlah setiap pasanganmu dengan baik. Perlakukan dia sebagai istrimu dan suamimu. Perlakukan dia sewajarnya Allah memperlakukan hidupmu. Hari ini banyak kali rumah tangga ini rusak karena tidak memperlakukan pasangan hidupnya dengan baik. Dan kita belajar dari tatanan nilai ini. Allah hadir dalam berkat-Nya untuk memberkati rumah tangga itu. Allah turunkan berkat-Nya dan Allah merentangkan tangan berkat-Nya atas rumah tangga itu, karena rumah tangga itu harus hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Hendaklah seorang laki-laki hidup teratur terhadap istri dan pasangan hidupnya. Demikian juga seorang wanita harus hidup teratur terhadap pasangan hidupnya atau suami. Hidup dalam keteraturan ini akan melahirkan berkat Allah terhadap kehidupan rumah tangga yang beranak cucu. Ini penting sekali. Harus diperhatikan, sehingga kita tidak tafsirkan bahwa beranak cucu artinya di sana, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, sembarangan saja begitu. Tapi beranak cucu itu memiliki pengertian bahwa hidup teratur dalam sebuah tatanan rumah tangga Allah, rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan, yang di atasnya Tuhan berdaulat. Karena rumah tangga itu dibangun di atas dasar Kristus sebagai dasar dari bangunan rumah tangga itu. Medsos hari ini bikin bapak-bapak mulai mata luar biasa ke sana ke sini, mama-mama demikian juga. Dampak dari medsos. Nanti periksa saja. Semoga di jemaat ini tidak ada. Tuhan datang juga memberi mandat. Kalau tadi berkat ayat 1, ayat 2 sampai 7, Tuhan memberi mandat. Mandatnya apa? Ada 2. Yaitu kepada manusia, kepada Nuh dan seluruh keturunannya. Tuhan memberi mandat untuk berkuasa atas seluruh makhluk ciptaan yang ada. Binatang-binatang, semua yang berhubungan dengan makan minum, Tuhan atur. Kok berkuasa atas ikan-ikan mujair di Danau Sentani sana, atas gunung Siklop di atas sana, atas segala yang ada di muka bumi ini. Mandat itu adalah perintah di mana
manusia harus mengusahakan dan mengelola kehidupannya di bumi ini secara teratur. Tidak sembarangan belajar dari situasi banjir bandang kemarin. Batu-batu di atas itu orang pencuri habis, pohon-pohon tebang sembarang, hujan badai dia turun, dia sapu semua bersih. Mandat itu dalam pengertian di mana Tuhan menyuruh manusia itu untuk mengelola, melestarikan, mengatur segala yang telah Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia. Termasuk makan dan minum bagi kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Mandat yang kedua itu adalah bahwa manusia tidak berkuasa atas sesamanya. Tuhan melarang terjadinya penumpahan darah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, darah itu memiliki nilai tersendiri dalam tradisi perjanjian lama. Kita tahu bersama ya, kalau seorang yang berdosa dari bangsa Israel itu, dia mau mengaku dosanya, dia datang bawa domba. Domba yang tidak bercela dan tidak bercacat, bukan kaskado. Domba yang bagus, bukan babarakotif. Ya. Domba yang bagus. Dia ambil dan dia bawa kepada imam. Dan dia bilang, imam, saya sudah berdosa. Saya sudah berdosa karena saya sudah melakukan kekerasan terhadap sesama saya. Saya minta ampun. Ini domba yang saya bawa. Domba itu diperlakukan oleh imam itu disembelih, dan darah dari domba itu ketika jatuh di atas tanah, maka disitulah dosa dari si pendosa itu telah diampuni. Karena itu darah dalam tradisi perjanjian lama itu bernilai kudus. Darah itu memiliki nilai-nilai sakral. Karena itu Tuhan datang kepada Nuh dan bilang, tidak boleh melakukan kejahatan apalagi penumpahan darah terhadap sesamamu manusia. Karena darah itu dia bernilai sebagaimana manusia itu diciptakan memiliki derajat dan harkat sebagai gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, ini penting sekali. Hari ini di situasi kita di tengah kehidupan ini masih banyak kekerasan, masih banyak ya hak asasi manusia yang tidak dilihat dengan baik. Di sana sini masih ada orang yang berkuasa terhadap orang lain, melakukan tindakan semena-mena, membunuh itu sudah biasa hari ini. Menghilangkan nyawa orang itu sudah biasa hari ini. Dan ini yang kemudian menjadi perintah Tuhan kepada Nuh. Perhatikanlah, karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Allah membuatnya sesuai dengan peta Allah. Tapi juga siapa yang melakukan penumpahan darah dan kejahatan itu kepadanya, Allah akan menuntut balasnya. Kalau baca di ayat-ayat itu, sampai kepada binatang Allah menuntut. Kalau binatang itu melakukan kejahatan terhadap nyawa manusia, Allah melakukan proses untuk menuntut balas. Apalagi dengan manusia. Sehingga kepada keluarga Nuh itu, Allah memberitahukan dua mandat itu, dua perintah itu. Yaitu, di mana keluarga itu, atau manusia Nuh itu dan keluarganya itu, harus melakukan proses bagaimana melestarikan kehidupannya bersama dengan seluruh alam semesta ini.
sejagat raya ini, di mana manusia ada dan ditempatkan, berkuasa atas segala yang hidup di muka bumi ini, untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi juga yang kedua, bahwa supaya Nuh dan keturunannya tidak melakukan kejahatan, apalagi menumpahkan nyawa, menumpahkan darah dari sesamanya manusia. Hal yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan datang untuk menyatakan perjanjiannya. Perhatikan mulai dengan ayat 8 sampai ayat 17. Apa perjanjian yang dilakukan Allah dengan Nuh, tapi juga dengan seluruh makhluk ciptaan Allah ini? Kalau kita memperhatikan dengan baik di bagian yang ketiga ini, ayat 8 sampai ayat 17. Maka isi dari perjanjian Allah itu, di mana Allah menyatakan bahwa tidak akan ada lagi hidup manusia atau makhluk ciptaan yang hidup itu mengalami air bah. Allah tidak lagi memberlakukan atau tidak lagi menyatakan penghukumannya melalui air bah untuk membinasakan manusia itu. Ayat 11 bilang, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi ini. Allah menyatakan perjanjiannya dengan Nuh, bahwa Allah tidak lagi akan melakukan penghukuman kepada manusia melalui air bah itu. Dan sebagai tandanya, Allah meletakkan busurnya, menaruh busurnya di awan, supaya itu menjadi sebuah tanda perjanjian antara Allah dan Nuh dan keturunannya dan seluruh makhluk ciptaan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah bagian pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Sekarang di tengah kondisi kehidupan kita di hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Yang pertama, bahwa seperti Nuh dan keluarganya, Allah datang membawa berkat, Allah datang membawa perintah, Allah datang mengadakan perjanjiannya. Maka hari ini kepada seluruh keluarga Tuhan yang hadir di rumah gereja ini, atau di rumah Tuhan ini, tapi juga yang sedang beribadah di rumah-rumah, di tempat kediaman masing-masing, ketahuilah bahwa ketika Allah memasuki kehidupan keluarga kita, maka Allah juga datang membawa berkat. Dia memberkati kehidupan rumah tanggamu, suami, istri, dan anak-anakmu, supaya tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Dan karena itu tugas kita adalah hidup teratur di hadapan Tuhan. Allah juga datang membawa perintah. Perintah untuk hidup dengan orang lain secara baik, hidup dengan sesama secara baik, memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita memperlakukannya. Tapi juga bagaimana kita diperintahkan Allah untuk melestarikan, mengelola alam ini untuk kebaikan hidup kita. Jangan merusak alam ini, karena alam ini akan marah dan kita pasti binasa karena alam ini. Allah juga datang untuk membawa perjanjiannya kepada setiap keluarga, bahwa Allah tidak pernah akan mendatangkan malapetaka bagi rumah tangga, bagi keluarga. Tetapi Allah datang bawa berkat, bawa damai dan sejahtera. Karena itu Allah buat perjanjian bagi setiap keluarga. Hari ini Allah telah menyatakan perjanjiannya di hadapan setiap keluarga, bahwa keluarga-keluarga Allah itu akan dijaga dan disertai oleh Allah. Di tengah COVID hari ini, orang bertanya, masih adakah kuasa Allah di tengah kehidupan umat Tuhan atau umat percaya?
Kalau Allah ada, kenapa COVID ini masih terus menyerang hidup manusia, masih terus mengancam dan membinasakan nyawa manusia? Kalau Allah masih hadir atau masih berkuasa, kenapa masih ada orang mati di sana sini karena COVID? Mengapa COVID ini masih angkanya semakin tinggi? Bahkan kita di Papua ini masih dalam zona-zona tertentu. Adakah Allah hadir di tengah masalah yang dihadapi di hari ini? Banyak orang hampir kehilangan percaya akan kuasa Allah. Banyak orang mencari cara dengan caranya sendiri-sendiri dan melupakan Allah yang terus berkuasa dan beracara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID ini ada sebuah pelajaran penting. Pelajarannya adalah supaya kita hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. COVID ini membawa pesan supaya setiap keluarga, setiap pemuda gereja, setiap suami, setiap istri, setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis, sampai di para kostor, itu harus hidup benar seperti yang Tuhan bilang dan bergaul dengan Tuhan. Kita kan memasuki bulan keluarga ya, bulan bina keluarga. Tadi saya bicara di belakang di majelis. Ada jemaat yang beribadah di rumah, ada jemaat yang beribadah di sini. Ada ibadah hari Senin sampai hari Sabtu. Pertanyaan saya untuk majelis, adakah majelis melakukan pendampingan bagi keluarga-keluarga yang belum bisa melakukan ibadah? Ataukah nanti majelis datang bagi liturgi hari Senin, hari Sabtu datang ambil uang persembahan? Hal ini terjadi di mana-mana. Saya pendeta jadi saya tahu. Ya, hanya saja saya tidak pegang jemaat karena saya mengajar di kampus. Tapi ini harus menjadi sebuah perhatian serius. Warga yang beribadah di rumah, apakah mereka beribadah di rumah? Ataukah saat liturgi datang, don sudah ada di danau sana, lepas jaring, ambil kayu bakar? Ini harus terjadi. Proses ini harus dilakukan. Pendampingan ini harus berjalan terus. Masalah kita hari ini adalah kita bergereja itu secara organisasi. Iman yang muncul selalu adalah iman organisasi, bukan iman yang lahir dari diri orang itu, dari keluarga orang itu kepada Tuhan. COVID datang dan bikin kita semua kacau balau. Yang tidak tahu ibadah di rumah semua langsung bingung, bagaimana ya? Maka kemudian kita harus buka paradigma baru. Ibadah itu mulai dari rumah. Ibadah itu yang benar itu mulai dari rumah. Bapak punya tugas sebagai imam, nabi dan raja itu dilakukan di rumah. Bapak beritakan firman Tuhan untuk keluarga di rumah dari hari Minggu sore sampai nanti hari Sabtu malam itu. Saya masih ingat sekali waktu bapak saya di Numfor itu, majelis tua-tua di Numfor tahun 70-an itu. Kalau majelis dia biston di rumah sana, bapak kumpul kami dan dia bikin biston untuk kami juga. Dia nasihat sebentar, lonceng gereja sudah bunyi, tidak boleh keluar rumah sembarang. Tahu Numfor toh? Numfor itu ular banyak sekali. Tidak dengar-dengaran ular gigit. Ya, saya anak penatua jadi saya tahu. Bukan penginjil, penatua saja. Harus kita punya sebuah pola beribadah yang baru. Supaya ketika wabah seperti corona ini datang,
Kita tidak kaget lagi karena kita punya rumah tangga sudah ada dibangun gereja-gereja Tuhan. Sudah dibangun di sana ada mimbar-mimbar khotbah. Pengkhotbahnya siapa? Bapak dan mama. Jemaatnya siapa? Anak-anak dalam rumah tangga. Ada pendidikan gereja yang dilakukan dalam rumah tangga. Supaya masa COVID begini pun tidak kaget lagi. Pak Pendeta hormat, tadi saya khotbah di bagian firman Tuhan yang Pak Pendeta sedang bicara di hari ini. Ini sebuah paradigma yang harus kita pakai hari ini. Sehingga kita tidak kaget. Bagaimana kita harus beribadah? Hari ini lewat live streaming orang mulai marah-marah. Tidak hanya gara-gara khotbah di gereja, tapi juga itu anak-anak dengan tugas-tugas lewat online itu mama-mama mulai marah-marah, bapak-bapak mulai marah-marah. Padahal sebenarnya yang benar itu bapak dan mama itu guru dalam rumah tangga. Itu yang benar. Mulai didik mereka dari rumah tangga supaya nanti bawa ke sekolah tidak kaget lagi. Masa COVID kita belajar online ya. Sudah. Kita belajar online, mainkan. Barang apa jadi? Pusing aware. Itu yang harus terjadi. Jadi kita mulai bangun dan kita buat basis ini menjadi kuat dalam keluarga. Beribadah di tengah keluarga. Melayani mulai dari keluarga, memberitakan firman Tuhan mulai dari keluarga, bangun persekutuan mulai dari keluarga. Sehingga dengan itu ketika majelis jemaat datang antar ini liturgi, siapa akan dilakukan. Harus itu dipunyai oleh orang Kristen di hari ini. Kalau tidak, kita akan bingung dan tidak tahu kita mau bikin apa hari ini. Yang kedua, bahwa COVID ini bukan segala-galanya. Bukan penyakit terakhir atau penyakit yang sangat menakutkan bagi kita. COVID ini bukan satu-satunya bahaya malapetaka yang sangat berisiko bagi kehidupan manusia hari ini. Kehidupan saya dan jemaat Tuhan. COVID bukan masalah utama bagi kehidupan kita di tanah Papua hari ini. Sebab masalah yang utama yang ada di tanah Papua adalah masalah mentalitas. Masihkah orang mau bergereja dengan Tuhan? Masihkah orang mau membangun hidup rohaninya dengan Tuhan? Ini yang harus kita buat. Bagaimana kita meningkatkan SDM, sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang kita punya. Kita akan didatangi oleh banyak orang dari luar sana karena pesta pekan olahraga. Ya, apa itu? PON ya. PON ke berapa itu? 20 akan terjadi di tanah Papua. Terutama kita sebagai tuan dan nyonya rumah di Kabupaten Jayapura. Bagaimana kita siap untuk semua ini? Karena itu tadi pendeta bilang, ini soal mentalitas yang harus dipersiapkan untuk semua kita yang ada di sini. Bagaimana kita menjadi sesuatu ikon, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika orang datang lihat Papua tanah damai, wow, Papua is the best. Papua yang terbaik. Orang belajar dari Papua. Orang makan fee di Papua dan bilang ini fee di Papua ini beda dan tidak ada di tempat lain. Orang makan ikan mujair di Danau Sentani, orang akan merasakan sesuatu yang beda karena ikan-ikan yang di sana semua ikan es. Tapi juga ketika orang melakukan hubungan sosial dengan kita yang ada di tanah Papua, dia akan merasakan nilai evangelion, nilai Injil Allah, nilai kabar sukacita Allah, nilai-nilai dari firman Allah itu. Yang kemudian mereka akan bawa pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita yang pendeta sampaikan kepada kita. Pulang dan percaya bahwa Allah selalu hadir. Dia membawa berkat kepada setiap kita dalam rumah tangga kita. Dia membawa perintah dan amanat bagi kita, tapi juga dia membawa perjanjian bagi kita. Mari kita hidup terus dengan Tuhan.
bergantung percaya sungguh dengan Tuhan. Orang tanya, pendeta, bagaimana cara gereja mengatasi masa COVID? Bagaimana gereja mencegah COVID? Saya jawab, ada 3 hal saja. Gereja sebagai garda terdepan memutus mata rantai COVID atau mencegah penularan COVID itu dari 3 hal saja. Apa itu? Pertama itu mulai dari koinonia. Gereja itu berhubungan dengan tripanggilan gereja toh. Ada koinonia, marturia, dan diakonia. Apa itu? Koinonia. Yang pertama apa? Bangun persekutuan dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan saja yang mampu menyelesaikan semua masalah ini. Yang kedua apa? Marturia. Bersaksi tentang Injil Kristus, tetapi juga kesaksian itu tidak hanya verbal dengan kata-kata, tapi dengan gaya hidup hari ini. Kalau ada anjuran dari pihak kesehatan untuk tetap memperlakukan protokol kesehatan, itu bagian dari kesaksian Injil Kristus. Walau tidak ditulis secara harafiah di sini pakai masker dan sebagainya. Karena banyak pengajaran tentang Alkitab itu berhubungan dengan pengajaran akan pentingnya kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan hidup manusia. Dan yang ketiga, diakonia. Apa itu? Semua memiliki tanggung jawab dan peran yang sama. Kalau ada yang lemah, ada yang kurang di masa COVID ini kan segala keterbatasan kita alami. Masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Bagaimana kita meringankan beban orang lain? Kita turut terlibat di dalamnya, di dalam segala pergumulan orang lain. Jangan COVID ini bikin kemudian karena pemerintah bilang social distancing, jadi kita jaga sosial, jaga hubungan ini, batasan-batasan yang kemudian. Yang kita jaga itu adalah tidak kontak. Tapi yang selalu kita harus pelihara adalah hubungan sosial kita, selalu kita jaga, kita rawat, kita ciptakan. Itu tugas diakonia. Bagaimana kita terpanggil untuk menolong orang lain yang kurang dari segala kekurangannya karena masalah COVID hari ini. Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, dan kiranya Tuhan yang punya firman ini akan menolong setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, baik di gereja ini, tapi juga yang ada di rumah-rumah, dan kepada semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Kita akan dengarkan pujian trio Maloali dan selanjutnya vokal grup anak-anak katekisasi.
Tulusnya cintamu, kudusnya kasihmu yang kau berikan padaku. Terima kasih Bapa, sisa hidupku ini ku hanya melayani-Mu Tuhan. Sisa hidupku ini ku hanya melayani-Mu Tuhan. Katekisasi, ujian dari katekisasi, silakan.
Jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Ayat-ayat yang tersedia sambil persembahan akan diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi bagi Tuhan dengan sukacita. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, buatku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, buatku ku
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah jemaat berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah hamba tabur di hati jemaat-Mu. Biarlah hati jemaat-Mu bagaikan tanah yang subur, supaya benih firman-Mu bertumbuh berakar dan berbuah lebat. Meresponi firman-Mu Tuhan, jemaat-Mu telah datang membawa persembahan syukur mereka kepadamu. Telah mereka antar pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kepadamu ya Aba, ya Bapa, yang memberkati hidup jemaat-Mu. Terima pemberian jemaat-Mu dalam bentuk persembahan syukur, tapi juga secara khusus dalam bentuk amplop-amplop khusus syukur yang disampaikan kepada jemaat-Mu dari keluarga Sabteno, dari ucapan syukur atas ulang tahun ke-75 pada tanggal 5 September dari keluarga atau pribadi tanpa nama, dari keluarga Bapak Otto Gesler Samoa, atas kasih karunia Tuhan Yesus dalam keluarga, di mana anak David Samuel Gottlieb Yomoy Samoa boleh berusia 20 tahun pada tanggal 1 September 2020. Syukur tanpa nama, persembahan khusus tanpa nama, pengucapan tanpa nama, pengucapan syukur dari keluarga besar Family Voice atas kasih Tuhan di bulan Agustus 2020, dan mohon Tuhan memberkati dan menyertai keluarga Voice di bulan September 2020. Pengucapan syukur tanpa nama dari pribadi atau keluarga di week 3. Pengucapan syukur dari keluarga R. Sabondar atas pertambahan usia dari anak Wilber Chef Frilio Sabandar ke-8 tahun pada tanggal 3 September 2020. Pengucapan syukur tanpa nama, perpuluhan tanpa nama, perpuluhan dari keluarga Pangkali, perpuluhan yang disampaikan dari keluarga Korinus Rumayau, juga derma yang disampaikan dari pribadi atau keluarga tanpa nama di bulan Agustus. Jemaat telah memberikan kepadamu ya Tuhan segala yang telah dibawa dari berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi rumah tangga, di tengah pekerjaan suami, pekerjaan istri, orang tua, anak-anak, dan di tengah kesuksesan dan kebahagiaan mereka, bahkan segala yang mereka alami sebagai rumah tangga Kristen dalam jemaat ini. Mari Tuhan sedia menerima dan memberkati pemberian jemaat-Mu ini, dan biarlah pemberian ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Berkati juga segala paduan suara yang telah menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan, kiranya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami,
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita menurut pengakuan dan kepercayaan yang kita akan katakan secara bersama-sama dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala samaan dan segala tempat. Mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Saya ulangi, Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Ku kasihi, ku percaya, ku kasihi, ku ikuti Dia terus, aku berserah. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakinya kusut. Nikmat dunia ku tinggalkan, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepada Juru Selamat aku. Kita ulangi derefnya, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Firman Tuhan telah kita dengar. Allah hadir di tengah keluarga kita, memberkati rumah tangga kita, membawa perintah bagi kita untuk kita lakukan dalam hidup kita dalam takut akan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa di hari ini Allah telah mengadakan perjanjian keselamatan.
kepada hidup pribadi kita, rumah tangga kita, dan persekutuan berjemaat kita. Karena itu, pulang dan bawalah keselamatan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing, dan jadilah setiap pribadi dan keluarga yang terus hidup di dalam keselamatan dan anugerah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah hari Minggu selesai. Hari Minggu Foy, Onomi, Raimai, Tuhan berkati kita. Salam. Jemaat dipersilakan duduk kembali.